ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur di dalam Tuhan. Bersyukur di dalam Tuhan. Bersyukur, hey, bersyukur dalam Tuhan. Mari bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, bersyukur dalam Tuhan. Sekarang bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, hey, bersyukur dalam Tuhan. Mari bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, bersyukur dalam Tuhan. Sekarang bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, bersyukur dalam Tuhan. Mari bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, bersyukur dalam Tuhan. Sekarang bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, hey, bersyukur dalam Tuhan. Mari bersyukur, bersukacitalah. Bersyukur, bersyukur dalam Tuhan. Sekarang bersyukur, bersukacitalah. Sekarang bersyukur, sekarang bersyukur. Mari bersyukur, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari semua kita nyanyikan bahwa anugerah Tuhan akan selalu cukup bagi kita semua. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku.
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Shalom saudara, kita berjumpa kembali pagi ini, puji Tuhan. Kita semua sehat dan baik-baik saja. Sekalipun ada yang berkata situasinya menakutkan, sekalipun menakutkan, masih ada Tuhan beserta. Saudara yang dikasih Tuhan, kita memasuki bulan yang baru di minggu pertama. Dan gereja GBI mengambil tema tahun ini, kebangunan rohani. Dan di dalam tema kebangunan rohani ada kebangunan rohani dan disiplin murid Kristus. Itu tema yang kita bahas di bulan ini. Revival dan disiplin murid Kristus. Mari kita membaca ayat tema kita terlebih dulu yang terambil dari Yesaya pasal 54 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Itu ayat tema kita bulan ini, saudara. Mari kita beri pembatas di tempat itu. Kita akan banyak merenungkan di bagian ini. Saudara yang dikasih Tuhan, murid itu cirinya, saudara, suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Murid, kita udah belajar di awal bulan lalu bahwa murid itu seorang pembelajar. Orang yang mau diajar dan mau belajar. Jadi orang-orang yang tidak mau diajar, maka dia bukan murid Kristus. Orang yang tidak mau dibimbing, diarahkan, dia bukan murid. Dan ketika dia bukan murid, maka dia tidak menjadi bagian dalam keselamatan Kristus. Karena Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Engkau tidak bisanya datang ke gereja semaumu, sesukamu, tanpa ada komitmen untuk belajar dan diajar. Untuk menjadi murid, untuk dibimbing. Itu sebabnya gereja, konteks gereja adalah sebuah keluarga, penggembalaan, pemuritan, komunitas. Bukan sekedar sebuah kumpulan ramai-ramai tanpa ikatan. Kalau suka kita lepas, kita tinggalkan begitu saja. Ketika kita menyadari bahwa yang Tuhan cari murid, maka kita tidak akan menolak ketika kita diajar. Karena murid itu suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Kalau cuma suka belajar, tidak melakukan firman Tuhan, itu hanya membuat kepala besar.
Makanya tidak sedikit orang Kristen jadi besar kepala, sombong, angkuh, susah diberitahu, susah diberi masukan, susah berubah. Karena mereka hanya suka belajar tapi tidak suka melakukan firman Tuhan. Murid itu suka berdoa dan haus akan hadirat Tuhan. Ya tentu saja seorang pembelajar adalah orang yang haus, orang yang rindu, orang yang ingin mendapat lebih. Dan di dalam kehausan itu dia akan suka berdoa. Dan murid itu suka memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, guru kita pemberi yang agung, Yesus memberikan nyawanya. Bukan cuma memberi minyak, dia juga memberi makan domba-dombanya. Itu sebabnya orang-orang yang menjadi murid, mereka akan suka memberi. Orang-orang yang pelit itu bukan murid. Tapi orang-orang yang mau jadi murid, mereka akan murah hati, suka memberi, suka berbagi. Murid itu menyangkal diri dan memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh terbesar kekristenan itu bukan iblis, tapi diri sendiri. Dan cara mengalahkan terbaik adalah kita menyangkal diri dan memikul salib. Ini bukan salib yang di kiri kanannya Tuhan Yesus, salibnya penjahat. Tapi salib yang di tengah, itu salib Yesus. Di mana dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menderita karena kebenaran, bukan sebagai akibat. Tapi karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu namanya memikul salib. Dan perlunya menjadi murid Tuhan, saudara. Kita perlu menjadi murid Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus jadi murid Tuhan. Mari kita membaca Ibrani 8 ayat 11 dan 12, saudara. Di sana dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, kata Tuhan. Orang-orang dimuridkan, dikatakan besar kecil akan mengenal aku. Ada dua kata yang dipakai, mengenal Tuhan, ginosko, mengenal melalui mengalami, to know by experience. Terus ada kata oida, yaitu tahu, sebuah pandangan mental yang murni, yang bersih, mengerti betul. Bukan sekedar kita mengira-ngira, menduga-duga, tapi kita tahu persis. Lewat tahu persis kita baru bisa mengenal. Lewat tahu persis kita bisa mendekat seseorang. Lewat tahu persis kita bisa membangun komunikasi. Itu sebabnya tadi ada kata mengenal, to know by experience. Mengetahui melalui mengalami. Orang-orang yang tidak mau menjadi murid, mereka akan sulit mengetahui apalagi mengalami. Bahkan satu kali Nikodemus, seorang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, profesor teologi datang kepada Yesus. Dan ternyata ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kaget. Ternyata dia mendapati dirinya, dia belum mengenal Tuhan. Karena dikatakan Yesus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa mengerti. Apalagi masuk, melihat aja nggak bisa. Dan dikatakan, kalau engkau dilahirkan kembali, engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan baru. Kita perlu lahir baru, bukan sekedar pergi ke gereja atau menjadi orang Kristen atau KTP-nya statusnya Kristen. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan Nikodemus dengan rendah hati dia bertanya, bagaimana mungkin orang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dan dia duduk diam mendengarkan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, lahir baru secara rohani, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis, itu dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan diselamatkan. Dan kalau saudara membaca kisah Nikodemus, beda dengan ahli Taurat yang lain yang menyalibkan Yesus, Nikodemus menjadi pengikut Yesus. Bahkan dia salah satu nama yang ditulis bersama Yusuf Arimatea. Dia menguburkan Yesus dengan layak, dengan penuh penghormatan. Karena dia menantikan kerajaan Allah. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita tidak bisa menjadi murid, kita tidak bisa dilahirkan kembali. Dan kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa mengerti. Kalau kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa mengenal. Dikatakan ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara,
Ketika engkau menjadi murid, engkau akan mengalami belas kasihan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Kalau engkau menjadi murid, engkau mengalami perlakuan istimewa. Dan Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Murid bisa jatuh. Petrus bisa menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia mengalami kasih karunia. Dosanya tidak diingat, dihapus. Tuhan tidak ingat, dia bahkan panggil Yesus. Petrus menyangkal 3 kali Yesus cari. Petrus 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena hari itu Petrus kembali jadi nelayan. Tuhan memulihkan Petrus sebanyak kau menyangkal. Sebanyak itu aku ampuni. Kegagalanmu aku akan jadikan senjata masa depanmu. Itu kalau mau jadi murid. Pemuridan akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Saudara, berulang kali tahun ini saya menyampaikan, engkau perlu jadi murid. Sebab jika tidak menjadi murid, jangankan kau terima berkat, selamat pun tidak. Karena yang bisa menyambut Yesus kedua kali kelak adalah para murid. Mari kita membaca Yesaya 54 ayat 13 dan 15 ayat tema kita tentang berkat menjadi murid. Saya menulis lagi ayat ini dan memberi tanda-tanda khusus tentang berkat menjadi murid. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka dikatakan. Ya. Ayat 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dijauhkan dari ketakutan yang tidak perlu. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Kekejutan tidak akan mendekat kepada murid. Yang percaya katakan amin. Di ayat 15, apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Dari ayat ini kita akan belajar beberapa poin tentang berkat menjadi murid. Supaya tidak terlalu panjang saya mengambil 3 poin. Tadi dikatakan besarlah kesejahteraanmu. Kata kesejahteraan di sini dipakai kata shalom. Waktu kita berkata kepada shalom, tahukah saudara arti kata shalom? Itu bukan sekedar salam. Itu sebuah ucapan berkat. Dan shalom artinya di situ keutuhan, kelengkapan. Di dalam jumlah komplit, tidak kekurangan. Kata shalom artinya aman dan sehat. Tubuhnya terlindung, badannya sehat. Shalom juga artinya sejahtera, sehat, makmur. Shalom artinya juga ada damai, ketenangan, kepuasan, ketentraman. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau bisa punya apapun di dunia ini, tapi tidak ada shalom di hatimu, engkau menderita. Faktanya bukan orang yang punya tempat tidur mewah terbaik yang bisa tidur pulas. Faktanya bukan orang yang banyak uangnya yang bisa sukacita lebih baik daripada orang lain. Faktanya bukan orang yang penampilannya keren, gagah, meyakinkan, penuh pesona, yang membuat hidupnya bisa bahagia. Tidak sedikit orang-orang yang tampilannya keren. Hatinya hampa kosong, tidak ada ketenangan. Seberapa banyak saudara pagi ini ada di antara saudara yang sulit tidur. Engkau tidak punya shalom. Semoga firman Tuhan pagi ini menjamah hidupmu. Engkau yang sulit tidur. Engkau mengalami keteduhan, ketentraman, ketenangan. Dan kiranya kuasa itu bekerja saat ini. Juga bicara tentang damai, persahabatan, baik dengan Tuhan, ya, dalam perjanjian yang hubungan, sebuah hubungan perjanjian. Ketika engkau menjadi murid, engkau mempunyai hubungan dengan Tuhan yang dekat. Karena hubungan itu hubungan perjanjian, sebuah persekutuan. Shalom juga artinya jauh, bebas dari perang, damai. Ya, juga sebuah kata sifat, sebuah ketenangan yang hakiki, itu shalom. Dan shalom itu engkau terima ketika engkau percaya Yesus dan mau menjadi murid dan siap dimuridkan. Tadi ada kata jauh dari pemerasan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kata pemerasan ini ada satu kata yang dipakai perlakuan atau kontrol yang kejam atau tidak adil dalam jangka waktu yang lama. Ada istilah stres, pressure, tekanan, depresi. Engkau mungkin ada di tempat saat ini sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, engkau mengalami tekanan. Engkau malah mengalami stres, depresi. Engkau baik tertekan oleh situasi, tertekan oleh orang lain, tertekan oleh kondisi rumahmu, pekerjaanmu, apapun. Pagi ini ada kabar baik. Kalau engkau mau jadi murid, Tuhan berkata engkau jauh dari pemerasan, jauh dari stres. Juga kata pemerasan itu juga artinya luka. Banyak orang muda terluka, tidak disapa, terluka. Ketemu orang tidak senyum, terluka. Karena engkau bukan murid. Seorang murid tidak mudah terluka. Bahkan ketika situasinya sangat menyakitkan. Minggu lalu di ibadah di gereja kami, ada seorang ibu kehilangan anaknya, saudara, kami ikut nangis. Berapa tahun lalu dan sampai hari ini dukanya masih dalam. Dan dia datang dari luar kota. Tidak ibadah bersama kami, tapi hari itu dia datang. Dia mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian seorang hamba Tuhan. Yang takut Tuhan sungguh-sungguh, anaknya bunuh diri. Dia begitu dalam stres, tapi komunitas rohaninya membabat dia, melindungi, mengcover, menerima padanya, mensupport dia. Hamba Tuhan ini bangkit. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau mau jadi murid, luka itu tidak terlalu lama. Hamba Tuhan ini kembali bangkit, bahkan luka itu menjadi investasi. Mereka suami istri mendampingi orang-orang yang mengalami kehilangan anak yang begitu mengerikan. Mereka udah kerjakan yang terbaik, anaknya mati dengan cara mengerikan. Dan mereka sampai berbulan-bulan tidak mau khotbah. Rasa down, drop. Tapi mereka tidak membiarkan luka itu menganga. Mereka mengizinkan Kristus menyembuhkannya. Kalau pagi ini kau mau jadi murid, lukamu akan jadi investasi masa depanmu. Akan jadi senjata masa depanmu. Engkau akan menghadapi kehidupan hari depan yang penuh berkat dan menjadi berkat. Tadi ada poin yang satu di ayat bacaan utama hari ini. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Saudara, kalau engkau jadi murid, Tuhan akan bela hidupmu. Orang-orang yang menyerbu, menjatuhkan, mempermalukan, mereka akan rebah. Saudara dikasih Tuhan, bisa saja orang benar memiliki masalah, namun itu bukan dari Allah, dan Dia akan memberi kita kemenangan. Amin, saudara. Engkau mungkin sedang mengalami pergumulan yang sulit. Ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan hidupmu. Kalau engkau menjadi murid, memiliki hati seorang murid, memiliki telinga seorang murid, engkau akan menemukan jalan keluar karena Tuhan yang berperang atas pergumulanmu. Saudara, kita jauh dari pemerasan, siapapun yang menyerbu, kita jauh dari stres. Kalau kita mau jadi murid. Maukah saudara dan saya menjadi murid Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar lebih lanjut. Murid itu suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Murid itu suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Katakan sama-sama, suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Minggu pertama ini kita akan belajar tentang suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Itu namanya baru murid. Belajar itu tidak asal membaca. Engkau perlu merenungkannya siang dan malam. Ya, engkau perlu membaca dengan baik-baik. Saudara dikasih Tuhan, ayat bacaan tentang suka belajar dan melakukan firman Tuhan adalah Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita membuka Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dan kita beri pembatas di tempat itu, saudara. Yakobus menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari seberapa banyak seseorang mendengar firman. Kalau sudah membaca ayat tadi, ya nanti kita akan baca lagi. Seseorang tidak diukur dari seberapa banyak orang itu mendengar firman, melainkan dari seberapa jauh dia melakukannya. Itu namanya kehidupan Kristen. Seberapa jauh engkau melakukan firman Tuhan dengan taat. Ya, itu pertumbuhan imanmu diukur dari situ, bukan seberapa engkau hafal ayat.
Firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk diketahui, bukan untuk ngisi otak, tapi ngisi hati. Supaya hatimu diubahkan. Dan bukan hanya untuk menghakimi, tapi untuk ditaati dan diwujudkan dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Ketika engkau membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, maka engkau tidak ingat orang lain, engkau ingat dirimu terlebih dulu. Ingat orang lain ketika orang lain butuh pertolongan, butuh tuntunan, dan Roh Kudus mengingatkan engkau bisa mengirim pesan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau engkau hanya menjadikan itu sebagai alat untuk menilai orang lain, menjadi teropong buat orang lain, tidak heran imanmu tidak pernah bertumbuh. Apa yang diajarkan Yakobus 1:22 sampai 25 tadi, ya, tentang pentingnya menjadi pelaku firman. Kita akan belajar beberapa poin apa yang diajarkan bagian tadi tentang pentingnya menjadi pelaku firman. Yang pertama, firman yang bukan hanya didengar. Mari kita baca ke ayat 22 dan 23 dari Yakobus 1 tadi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kamu tidak melakukan firman, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita sudah berdiri di depan cermin, mengamati baik-baik. Kenapa kita perlu berdiri di depan cermin? Untuk melihat diri sendiri. Dan tadi firman Tuhan digambarkan seperti orang berdiri di depan cermin. Saudara, biasakan membaca Alkitab dan kemudian izinkan Alkitab membaca hidup kita. Izinkan Alkitab ketika engkau setelah membaca, izinkan Alkitab membaca hidupmu. Yakobus memperingatkan bahwa orang yang hanya mendengar firman tadi sedang menipu diri sendiri. Seberapa banyak kita orang Kristen menipu diri sendiri dengan tidak melakukan firman. Apapun firman itu, kalau kau tidak lakukan, kau sedang menipu diri sendiri. Pengetahuan Alkitab yang banyak tidak menghasilkan kedewasaan rohani apabila tidak disertai ketaatan. Kita bisa punya gelar teologia. Tapi sayang dulu ada seorang hamba Tuhan berkata gelar tolologia. Karena kita terlalu penuh pikiran kita sampai kita tidak punya ruang untuk melakukan firman itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah berkata jangan terus mengisi otakmu dengan firman tapi hatimu tidak kau isi. Izinkan Alkitab membaca hidupmu. Banyak orang senang mendengar khotbah, mengikuti seminar dan membaca buku rohani, tetapi gagal menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kenapa? Karena mereka selektif, pilih-pilih yang enak. Pada waktu firman itu begitu tajam, engkau merasa dikuliti hidup-hidup, engkau berkata itu bukan untuk saya, engkau mulai menutup diri. Firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran, tetapi untuk mengisi hati dan mengubah hidup. Katakan mengisi hati dan mengubah hidup. Semoga pagi ini firman Tuhan mengisi hatimu dan Roh Kudus menolong engkau. Sehingga melalui firman yang kau baca, kau ketahui, kau bisa mengubah hidupmu. Yang kedua, firman yang jujur menyingkapkan. Saudara, tadi saya katakan bahwa firman itu kadang-kadang menguliti hidup kita. Menyingkapkan, sangat menyakitkan. Saya berulang kali ketika membaca Alkitab atau dapat sekedar kiriman ayat dari teman, dari rekan, dari jemaat, atau mendengar khotbah di gereja. Kadang-kadang saya merasa dikuliti hidup-hidup karena kena firman Tuhan. Tapi karena saya mau pulih, maka saya memberi diri saya dikuliti, diperbaharui oleh Tuhan. Supaya manusia lama saya semakin terus ditanggalkan. Di Yakobus 1:24 dikatakan baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, ketika engkau tidak menjadikan firman sebagai cermin hidupmu senantiasa, engkau tidak terus berdiri di depan cermin firman itu, maka engkau akan segera lupa. Ada yang ingat mukanya sendiri, saudara? Jarang. Habis lihat di cermin lupa tadi kayak apa mukanya. Pelukis terhebat pun butuh cermin untuk menggambar mukanya sendiri. Saudara, kita perlu membiarkan firman yang jujur menyingkapkan hidup kita.
izinkan Roh Kudus membuka semua aib kita di hadirat-Nya. Dan izinkan Dia mereformasi, memperbaharui hidupmu. Yakobus mengibaratkan seperti cermin yang memperlihatkan kondisi kita yang sebenarnya. Jadi jangan buruk muka, cermin yang dibelah. Itu ada peribahasa zaman dulu, buruk muka, cermin dibelah. Saudara, tidak ada yang salah dengan cermin. Kalau mukamu nampak buruk, karena memang kau yang perlu memperbaiki diri. Melalui firman Tuhan, Tuhan menyingkapkan dosa, kelemahan, motivasi, dan area kehidupan yang perlu diperbaiki. Saudara, kadang tidak ada seorang pun yang tahu hati kita. Yang tahu hanya Tuhan dan diri kita. Tidak jarang ketika saya sendirian, saya merasa malu kepada Tuhan. Karena ada motivasi yang orang lain tidak tahu. Orang lainnya tahu, taunya saya rendah hati. Orang lain taunya saya murah hati, taunya baik hati. Taunya lembut hati. Tapi ketika saya berdiri di depan firman, saya tahu ada dosa, kelemahan, motivasi, dan area kehidupan yang perlu diperbaiki. Itu sebabnya di tengah kelemahan saya tidak pernah menolak kebenaran. Karena saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang hanya mendengar tanpa bertindak akan segera melupakan apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya. Kenapa banyak orang lupa dengan tuntunan Tuhan? Nggak dilakukan. Oh Tuhan berapa tahun lalu panggil saya, tapi nggak segera menanggapinya. Tidak heran hidup mereka mengembara dan lupa. Hidup mereka tersiksa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kita merespon teguran firman dengan kelembutan di dalam perubahan, pertobatan dan perubahan hidup. Lembut hati, bertobat, ubah hidup. Katakan lembut hati, bertobat, ubah hidup. Kau akan mengalami revival sebagai seorang murid. Poin yang ketiga kita akan belajar ya. Firman yang menuntut ketaatan. Dari Yakobus tadi kita belajar tentang firman yang menuntut ketaatan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 25 saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, tadi kita belajar tentang bagaimana murid itu suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Dan tadi kita belajar tentang pentingnya menjadi pelaku firman. Yang pertama firman yang bukan hanya didengar. Kita udah belajar. Yang kedua firman yang jujur menyingkapkan. Ketika kita belajar menjadi pelaku firman, maka firman itu juga akan menuntut ketaatan kita. Kita belajar dari ayat Yakobus 1 tadi, bagaimana firman yang menuntut ketaatan. Kita perlu meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman yang memerdekakan orang. Alkitab berkata begini, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kata Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika saudara taat, mengetahui dan taat melakukannya, engkau mengetahui kebenaran. Kebenaran seperti ini yang mengubah hidupmu, memerdekakan. Dan bertekun. Kadang-kadang ketika kita mau taat, tantangannya tidak mudah, saudara. Tapi engkau terus belajar, saya mau taat terus. Walaupun saya belum sempurna, saya gagal, saya bangun lagi. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, saudara. Itu sebabnya di gereja kita, di gereja GBI Rauna Makassar, ada sel group dan di tengah minggu sel group. Mereka mengaplikasikan firman, ya firman itu didengar, dicatat, direnungkan, dilakukan dan kemudian dibagikan. Apa yang didapatkan, apa yang menegur, apa yang menguatkan, apa yang memberkati, apa yang mengubahkan, apa yang menuntut dibagikan di sel group. Itu di sel group gereja kami karena kami rindu supaya jemaat menjadi murid Tuhan. Mereka dimuridkan dalam kelompok kecil. Dan dikatakan
Orang-orang sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang membuat hidup saudara dan saya sebagai murid Kristus berbahagialah adalah ketika engkau melakukan firman. Karena yang membuat kita bahagia adalah perbuatan kita. Jadi kalau engkau belum bahagia, koreksi diri. Adakah perbuatanmu yang masih belum taat firman? Saudara dikasih Tuhan, sudah mendekati akhir dari khotbah saya. Orang yang tekun memperhatikan firman dan melakukannya, mereka akan mengalami berkat Tuhan. Dan seringkali kalau kita berpikir berkat, dapat lotre, dapat rumah baru, mobil baru, asal jangan istri baru ya saudara. Kita berpikir semua hal yang materi, tidak ada salah. Ketika Tuhan memberkati materi juga pasti Tuhan beri. Tapi berkat yang dimaksud itu bukan sekedar materi saudara. Tetapi sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan, minum, dan pakaian. Bukan hal materi, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika engkau menjadi murid Kristus, engkau mengalami berkat ini. Satu kali ada seorang pengusaha kaya, sangat kaya, tanya kepada istri saya, apa yang kau paling kepengin? Apa yang kau pengen sekali dari semua? Istri saya berkata, enggak ada tuh. Saya puas-puas saja hidup saya happy, saya sukacita. Orang ini keluar air mata, nangis. Bagaimana bisa? Saya tahu kau hamba Tuhan sederhana. Kau bisa hidup bahagia, sukacita. Dan orang ini dari sharing istri saya kaget. Dia ngubah jalan hidupnya. Dia mulai membuka diri untuk melayani, menjadi berkat. Tadinya untuk diri sendiri dia jadi berkat melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dengan berkat yang sesungguhnya. Bukan sekadar engkau kaya raya. Tapi engkau mengalami kelimpahan surgawi. Ketaatan membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup orang percaya. Saudara, penderitaanmu, pergumulanmu akan jadi pengalaman iman karena engkau menjadi murid. Karena tadi ketaatan membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan yang semakin nyata. Saya pun seringkali mengalami hal-hal sulit, sampai akhirnya hal-hal sulit yang kami alami. Saya belajar taat, saya belajar percaya. Dan saya yakin kesulitan, tantangan akan jadi pengalaman bersama Tuhan. Murid Kristus sejati bukan hanya pecinta firman, tapi juga pelaku firman. Kita perlu menjadi pelaku firman kalau kita adalah murid Kristus. Kalau kita berkata saya mau jadi murid, kau harus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan sudah selesai, tapi mari izinkan Roh Kudus terus berbicara atas hidupmu. Ada bagian mana yang kau perlu rubah? Ada bagian mana yang perlu saya ubah? Agar hidup kita mengarah kepada Kristus dan menjadi semakin serupa dengan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari siapkan hati pagi ini di dalam doa untuk kita menjadi murid, dan sesaat lagi kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Anggur yang kita siapkan, roti yang kita siapkan akan menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus kalau engkau mengakui karya Kristus di kayu salib. Mari siapkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sedang menuntun kami ke jalan-Mu untuk menjadi murid yang suka belajar dan melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid yang taat, murid-murid yang menjadi pelaku firman, bukan sekedar tahu tetapi menjadi pelaku. Orang-orang yang mengerjakan firman, suka melakukan kebenaran, suka hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan tuntun kami terus. Kami mau taat untuk menjadi murid Tuhan. Dan saat ini kami juga mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau ada kemarahan, dendam, kebencian, kami buang pagi ini. Supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Mari siapkan roti di tangan saudara.
dan angkat lebih tinggi, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sesudah itu kita akan makan bersama-sama. Alkitab berkata bahwa roti yang kita pecah-pecahkan menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Percayakah saudara akan ini? Kalau engkau percaya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu, dan Engkau telah memikul segala dosa, kesalahan, hukuman, penyakit kami di kayu salib. Dengan iman kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, kami telah sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari luka, sembuh dari sakit. Biar kesembuhan ilahi saat ini terjadi kepada mereka yang sedang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil cawan dan angkat lebih tinggi. Alkitab berkata bahwa cawan yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah minum darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi ini. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang memeteraikan, yang menyucikan, yang menebus kami. Sehingga kami sah menjadi milik Yesus. Dan kami percaya orang-orang yang telah ditebus juga diurapi dan disertai. Biar kepenuhan Roh Kudus terjadi kepada setiap orang, setiap kami. Penuhi jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus. Karena kalau Engkau mengaruniakan anak-Mu satu-satunya, terlebih Roh Kudus, Engkau juga pasti mengaruniakannya. Baptis kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah beribadah, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya, kami memiliki jaminan yang kekal, dan kami mau terus menjadi murid Kristus, sampai rupa Kristus nampak dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri pada pagi ini. Biar berkatalah tercurah kepada umat-Mu, kepada kami semua. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Tuhan atas setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.